우리나라에는 유서 깊은 구단들이 많이 존재하죠. 우리 Kabar 지역에 Abroad Timnas Indonesia, Pratama Arhan tak masuk skuad Tokyo Verdy, Bagot dipinjamkan lagi. Simak kabar pemain Abroad Timnas Indonesia setelah FIFA Matchday Juni 2023. Setelah tampil melawan Palestina dan Argentina, nampaknya dua pengawal Timnas Indonesia ini belum bisa tembus tim inti klub mereka. Ya, setelah tugas negara di FIFA Matchday rampung, para pemain kembali ke klub masing-masing. Termasuk pemain Abroad yang harus kembali bersaing untuk memperebutkan tim inti. Dua pemain ini sayangnya belum bisa menembus hal tersebut. Mereka adalah Pratama Arhan dan Elkan Bagot. Pratama Arhan dan Elkan Bagot tampil apik di FIFA Matchday kemarin. Pratama Arhan sempat membahayakan gawang Emi Martinez saat Indonesia melawan Argentina. Sementara Elkan Bagot bahkan dipuji oleh pelatih Palestina sebagai pemain yang berbahaya. Namun nasib Arhan dan Bagot belum beruntung di klub. Pratama Arhan kembali tak masuk skuad Tokyo Verdy di pekan 32 J2 League. Pada laga tandang melawan Roasso Kumamoto, nama Arhan tak terpampang dalam daftar line-up. Bahkan Arhan juga tak ikut diboyong ke kandang Roasso Kumamoto. Pada pertandingan tersebut, Tokyo Verdy menang tipis 0-1 melalui gol cepat Kosuke Saito, 2. Hasil tersebut membawa Tokyo Verdy duduk di klasemen 2 dengan raihan 43 poin. Mereka selisih 7 poin dengan pemuncak klasemen, Machida Zelvia. Ketidakhadiran Arhan dalam skuad Tokyo Verdy menuai kontroversi. Akun Instagram Tokyo_Verdy dipenuhi komentar dari warganet Indonesia. Butuh menit bermain biar berkembang. Padahal kemarin kasih assist kan, main juga cukup bagus, si timnas juga oke. Setinggi itukah level Liga 2 Jepang, sampai jadi cadangan aja gak bisa? Kejam kali ah, untuk cadangan pun gak dikasih. Arhan ditawar klub lain gak boleh, dimainin JG kagak, jadi pelatih pelit amat ya. Meski demikian, muncul kabar jika Pratama Arhan tak ikut diboyong pada laga pekan ini lantaran masih dibekap cedera. Namun kabar tersebut belum dikonfirmasi lagi oleh klub maupun Pratama Arhan sendiri. Namun pada latihan pekan lalu, Arhan masih ikut berlatih dengan Tokyo Verdy. Asnawi Mangkualam diberikan tugas jadi pelatih dadakan di sela-sela kebersamaannya bersama Jo6 Dragons. Hal itu diketahui dari unggahan Jo6 di akun Instagram resmi mereka pada Senin 3 Juli. Pemain timnas Indonesia itu jadi pelatih dalam klinik sepak bola Little Dragons 2023 yang diperuntukkan untuk anak-anak. Asnawi tidak sendiri jadi pelatih dadakan. Mantan pemain PSM Makassar itu dilibatkan dalam klinik sepak bola untuk anak-anak tersebut bersama 15 pemain Jo6 lainnya. Klinik sepak bola kali ini melibatkan sekitar 300 anak dari Jeolla Selatan. Terdapat total 16 pemain yang ikut serta dalam klinik dan sesi tanda tangan, termasuk Kapten Lee Hukwon, Baldibia, Asnawi, Plana, Miki, Yu Hei, dan Choi Hewon, tulis Jo6 dalam unggahannya. Aksi Asnawi jadi pelatih dadakan ini mengundang reaksi dari netizen. Mereka merasa senang dan bangga karena Asnawi semakin dapat kepercayaan di Korea. Mantap coach, belajar, dan belajar terus Asnawi, kata seorang netizen. Udah cocok Asnawi jadi pelatih masa depan, dapat banyak ilmu dari Coach Shin juga coach-coach yang lain, tulis netizen yang lain. Masya Allah jadi panutan Asnawi. Asnawi baru musim ini bergabung dengan Jo6. Sejauh ini, pemain berusia 23 itu sudah bermain dalam 12 pertandingan di semua kompetisi dan tercatat memberikan 2 assist. Bima Sakti kini tengah berada di titik dilematis. Kepastian melatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 membuat dirinya bak berada di situasi, maju kena, mundur kena. Persiapan belum dimulai tetapi Bima sudah mendapat kritik deras terutama di media sosial. Netizen menganggap Bima adalah juru taktik, kemarin sore, yang belum berbekal asam garam untuk menapak di pentas dunia. Bima memiliki rekam jejak sebagai asisten pelatih Persiba Balikpapan pada 2016, kemudian ditarik ke timnas Indonesia setahun kemudian sebagai asisten dan pelatih interim. Kini, pria asal Balikpapan menukangi timnas Indonesia U16 sejak 2019. Piala AFF U16 2022 jadi persembahan perdana dari Bima Sakti untuk Indonesia. Namanya semakin melambung karena dianggap berhasil membina pemain remaja jadi yang terbaik di Asia Tenggara.
Tak heran jika Ketua PSSI Erick Thohir melihat potensi besar pada diri Bima dan menunjuknya sebagai pelatih Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Kedekatan emosional Bima dengan para pemain dapat jadi kunci proses dalam merakit tim. Kerangka skuad racikan Bima Sakti di Piala Dunia U17 2023 kemungkinan tak begitu jauh dengan tim yang menjuarai Piala AFF U16 2022 lalu. Bukan hal aneh nantinya nama-nama seperti Muhammad Iqbal Gwijangge, Sultan Zaki, dan Arhan Kakaputra kembali hadir. Di satu sisi, juara Piala AFF U16 2022 adalah prestasi yang perlu diakui meski bukan cerminan yang utuh. Namun kegagalan Bima Sakti meloloskan tim ke Piala Asia U17 2023 adalah penegas bahwa skuad racikan Bima saat itu belum menyentuh level benua. Terpilih jadi salah satu peserta Piala Dunia U17 dari jalur tuan rumah adalah kenyataan yang harus dihadapi. Terlebih lagi, turnamen yang digelar 10 November hingga 2 Desember membuat jatah waktu persiapan begitu sempit. Pertanyaan besar yang wajar muncul di benak publik adalah nama-nama pemain yang bakal dipanggil Bima di pemusatan latihan. Di sini letak dilematis yang bakal dipijak oleh Bima. Keputusan Bima menyusun skuad yang berdomisili di Indonesia akan memudahkan teknis pemusatan latihan karena sang pemain tidak perlu menempuh jarak jauh. Langkah tersebut juga dapat memaksimalkan potensi yang tersebar di seluruh daerah Indonesia. Namun, risiko yang mungkin terjadi adalah Timnas U17 sulit bersaing dengan tim-tim elit dari penjuru dunia jika berkaca dari kualifikasi Piala Asia U17. Tak adanya kompetisi reguler untuk pemain U16 juga mempengaruhi kualitas pemain. Karena itu, memanggil pemain diaspora dapat jadi pilihan. Sejauh ini ada 8 nama pemain diaspora yang seliweran di media sosial. Sebagian di antaranya sedang memperkuat klub-klub yang tidak asing di telinga penikmat sepak bola. Beberapa nama seperti Welber Jardim, Akademi Sao Paulo, Irfan Karijowijojo, Ado Den Haag, Damiane Agustian, West Brom U16, dan Julian Miles Oerib, AS Alkmaar U18, adalah bukti nyata Indonesia punya permata yang tersebar di belahan bumi lain. Itu dapat jadi pertimbangan jelang pemusatan latihan jelang Piala Dunia. Persoalannya, jiwa besar harus dimiliki Bima jika kembali diterpa kritik apabila mengesampingkan potensi putra daerah dan prinsip bertajuk local pride. Bima punya 2 tangan untuk menutup telinga dari ocehan tak berdasar warganet yang protes tanpa henti. Prestasi harus jadi fokusnya saat ini selagi Indonesia ikut Piala Dunia U17. Pencapaian Indonesia di Piala Dunia U17 2023 bakal jadi catatan sejarah terlepas dari hasil yang didapatkan. Keikutsertaan wakil merah putih di level global juga sejalan dengan target jadi peserta Olimpiade 2036 dan Piala Dunia 2038. Bukan tak mungkin, pemain Timnas U17 yang tampil di Piala Dunia U17 2023 adalah mereka yang merumput di Olimpiade atau Piala Dunia level senior. Sebab, tak sedikit pesepak bola top saat ini merupakan jebolan dari Piala Dunia U17. Beban berat yang dipikul Bima bakal lebih ringan dengan belajar dari barisan senior yang lebih berpengalaman. Ia dapat menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari Shin Tae-yong yang pernah tampil di Piala Dunia U17 1987. Kala itu, ST adalah pahlawan timnas Korea Selatan dengan jadi top skor untuk negaranya di turnamen tersebut. Selain itu, Bima juga bisa belajar dari Indra Syafri yang pernah menangani timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Kehadiran legenda Chelsea, Dennis Wise yang disebut bakal jadi salah satu mentor juga sangat bermanfaat. Belum lagi jika nantinya sosok Direktur Teknik PSSI yang baru mulai bekerja. Pekerjaan Bima akan lebih efisien dalam menyusun program di tengah waktu yang begitu sempit. Dalam konteks ini, Bima perlu berpikir pragmatis demi prestasi terbaik di Piala Dunia U17 2023. Mumpung Indonesia sedang ikut Piala Dunia, Bima harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada.